Oke, seringnya kita melihat di sekeliling kita mungkin masih ada saudara perempuan kita atau saudara seiman kita yang perempuan yang mungkin belum memakai gamis atau mungkin masih pakai celana, atau mungkin ada di antara mereka yang masih pakai kerudung tapi mungkin masih dikalungkan. Ya, pasti pernah lah kita dapat yang kayak gitu. Nah, di sini aku akan sedikit memberikan opini tentang hal-hal yang demikian yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin ketika kita datang ke tempat kajian, mungkin masih ada saudari kita yang datang ke tempat kajian mungkin masih memakai celana, atau mungkin ada yang udah pakai gamis tapi kerudungnya masih dikalungkan. Bagi kita yang penuntut ilmu yang mungkin sudah sedikit paham tentang agama Islam, mungkin kita jauh lebih mengerti. Setiap orang itu memiliki proses hijrah yang berbeda-beda. Mungkin ada yang ketika hijrah mungkin masih pakai celana tetapi dia sudah menutup auratnya. Ya meskipun belum sempurna, dan kita sebagai penuntut ilmu harus lebih menghargai itu. Karena kenapa? Ketika kita lihat orang sudah mulai menutup auratnya, berarti dia sudah mencoba untuk mau mengenal Islam. Walaupun ketika di awal dia masih belum secara sempurna menutup auratnya sebagai seorang perempuan, tapi kita harus appreciate for that. Dan barangkali mungkin sering nih kita jumpai teman kita datang ke tempat kajian mungkin masih pakai celana. Mungkin ada segelintir orang ketika melihat seseorang belum menutup auratnya secara sempurna, dia langsung mengklaim, kamu jangan pakai kayak gitu loh, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu yang pakai gamis, pakai kaos kaki dan seterusnya. Menurut aku ini fatal ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa kita menasihati orang, kita menegur orang itu jangan di halayak umum, tapi kita menegur dia adalah ketika berdua. Karena kenapa? Berdua atau bicara empat mata itu jauh lebih kena. Dan kita tahu sendirilah ketika kita ditegur di halayak umum, kita pasti merasa malu, dan itu naluri setiap manusia. Kita itu nggak tahu problemnya orang itu apa. Boleh jadi saudara kita itu masih memakai celana, belum memakai gamis karena dia nggak punya gamis. Jangan justru kita langsung mengklaim, kamu kenapa masih pakai celana, itu bukan ajaran Islam. Nggak boleh gitu. Makanya itu ketika kita hadir ke tempat kajian misalnya, itulah kenapa kita disuruh tukar kontak satu sama lain, sesama akhwat atau sesama ikhwan. Disitulah tugas kita untuk menyambung tali silaturahim dan menyambung tali ukhuwah, tali persaudaraan. Kita mau untuk mengatasi setiap problematikanya saudaranya kita. Makanya kata Rasulullah, salinglah memberikan hadiah. Melihat teman kita yang masih pakai celana, ya itulah tugas kita untuk memberikan dia gamis. Supaya apa? Supaya dia pakai gamis gitu loh. Dalam artian ketika kita melihat saudari muslimahnya kita yang mungkin masih pakai celana atau mungkin masih pakai kerudung, masih dikalungkan, atau ada sebagian di antara mereka yang belum pakai kaos kaki, maka disitulah PR dan peran kita sebagai seorang muslim yang baik. Kita mendakwakan mereka, kita dekati mereka, kita ajak mereka ikut ngaji, mengkaji Islam secara kafah. Supaya apa? Sakofah mereka ada, pemahaman mereka tentang Islam ada, dan tidak jahil terhadap agama sendiri. Boleh jadi kita yang punya rezeki yang lebih, kita bisa memberikan mereka gamis atau memberikan mereka kaos kaki dan seterusnya. Maksud aku tuh gini, kita melihat teman kita yang belum hijrah secara total, ya kita harus cari tahu problemnya dia apa, kenapa masih belum hijrah secara total. Kita dekati mereka, apa problemnya. Dan lagi pula ketika kita belikan mereka pakaian atau kita belikan mereka kerudung, nggak merugikan kita juga, karena itu bisa menjadi pahala jariah buat kita. Ketika selama mereka memakai pakaian tersebut, ya selama itu pula pahala kita mengalir. Jadi ya jangan merasa takut untuk memberikan hadiah kepada saudara sendiri. Oke?